Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri salihin amin fi kitabih risalatul mudzakarah ila an qala wa min dhalika al-huda. Qala Allah ta'ala dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa minha al-ilmu. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa minha al-furqanu wal kafaratu lisayyi'at wal maghfirah lidh-dhunub. Qala Allah subhanahu wa ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Qala ba'dul mufassirin yaj'al lakum furqanan hidayatan fi qulubikum tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Wa minha al-wilayah. Qala Allah ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Wa minha al-ma'iyyah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ay bin nasri wal i'anati wal hirasah. Wa minha an-najatu qala Allah ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Wa minha al-wa'du bil jannah. Qala 'azza min qa'il mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id ila ghairi dhalika minal khairatil jamilah wal fadailil jalilah wal mawahibil jazilah wa yakfi fi syarafit taqwa anna Allah ta'ala dzakaraha fi akthar min 90 mawdi'an min kitabih ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, mulai membahas tentang takwa, yang mana takwa adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai ayat Al-Quran. Dan kita terkhusus untuk umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertakwa dengan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang kemudian dinasakh hukumnya, diganti hukumnya dengan fattaqullaha mastata'tum. Dan di pertemuan yang lalu juga disebutkan bahwa dengan bertakwa bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Disebutkan di pertemuan yang lalu keutamaannya, keistimewaannya, keuntungannya, yaitu di antaranya yang pertama al-makhraju minasyiddah warizqu min haitsu la yahtasib. Jalan keluar dari kesulitan
serta rizki tanpa dikira datangnya atau tanpa dikira nilainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertawakal kepada Allah akan Allah jadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitan yang menghalanginya, yang menghantuinya, dan Allah memberikan ia rizki dari sekiranya ia tidak mengira. Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, kalau kita mendapatkan masalah, bukan kita selesaikan masalah dulu baru bertakwa, baru beribadah, tapi kita bertakwa dulu, akan kita temukan solusi dan jalan keluarnya dengan tepat dan sesuai. Baik, nikmat, nyaman akan kita dapatkan. Setelah itu, keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu wa min dzalika al-huda. Di antara keistimewaannya orang yang bertakwa yaitu al-huda, petunjuk. Ya tutuk huda sing jenenge huda tutuk ya. Huda yaitu petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Wah, kalau kita tafsiri ayat ini, "Dzalikal kitabu la raiba fih," panjang. Alhasil intinya di situ Al-Qur'an kandungannya semua memang dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya adalah benar. Tidak ada sama sekali diragukan bahwa itu buatan manusia atau kandungannya tidak sempurna. Tidak ada keraguan sama sekali. Semuanya benar dari Allah dan benar bahwa isinya adalah sempurna. Apa fungsi Al-Qur'an itu? Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Al-Qur'an ini kan Allah jadikan, Allah turunkan untuk pedoman untuk umat Islam. Sehingga orang yang bertakwa, Al-Qur'an itu benar-benar petunjuk untuk jalan keluarnya. Petunjuk untuk keselamatannya. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Mereka bukan hanya membaca Al-Qur'an, tapi mengkaji isi Al-Qur'an, merenungi, mengamati dan mempraktekannya. Itu orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kalaupun baca, hanya sekedar baca. Insya Allah kalau kita ditanya, ada niat tak mau ngamalkan Al-Qur'an? Kira-kira ditakoni, ada niat untuk mengamalkan Al-Qur'an? Oh iya, saya ada niat, tapi gak gelem ngaji tafsiri. Mempelajari kandungannya gak mau, ya bohong. Orang yang bertakwa, dia mengkaji, memahami isinya. Setelah memahami, direnungi, dipraktekkan dalam kehidupannya. Dia bertakwa. Al-Qur'an itu jadi petunjuk untuk orang tersebut. Kenapa kok jadi petunjuk? Karena dia bertakwa. Kalau dia gak bertakwa, gak mungkin. Seperti kita ini kan belum bertakwa ya. Mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Kita karena belum bertakwa, apapun masalah kita nggak kembali ke Al-Qur'an. Keseharian kita nggak mempelajari dari Al-Qur'an. Kita hidup wis berjalan, baca Al-Qur'an baca, tapi ya wis hidup kita seperti ini. Al-Qur'an bertolak belakang dengan kehidupan kita. Al-Qur'an melarang bohong, yo sik doyan, mbusing dagang goro karo dagangane. Atau yang bisnis dengan bisnisnya, atau ya memang hobi. Ya, karena itu Al-Qur'an enggak jadi petunjuk untuk orang tersebut. Untuk siapa yang Al-Qur'an itu menjadi petunjuk? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, kalau kita kepingin Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kita dan kita tergolong orang bertakwa, kaji Al-Qur'an, fahami isinya Al-Qur'an, renungi Al-Qur'an dari guru-guru yang mumpuni dalam hal tersebut, amalkan, praktekkan, berarti kita orang yang bertakwa. Maka dari itu akan dibuka oleh Allah petunjuk dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini
Kalau kita baca sekali dengan kefahaman, kemudian kita baca ulang dengan kefahaman, kita akan mendapatkan kefahaman baru. Setiap kali kita membaca, kita mendapatkan kefahaman baru. Kalau kita membacanya dengan memahami, merenungi. Tapi kalau kita biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, ya wis ngono tok. Mulai zaman Dek TPQ sampai mlebu kuburan ya wis ngono tok. Apa artinya? Ya wis artinya segala dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Sayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya wis ngono tok. Kita enggak mengkaji isinya. Padahal Al-Qur'an itu kalau diringkas semuanya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diringkas semuanya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kita mau langsung memahami Bismillahirrahmanirrahim kesulitan. Memahami Al-Fatihah juga kesulitan. Ya difahami semuanya. Akhirnya kita akan terbuka semuanya. Dengan itu kita akan mendapatkan selalu petunjuk demi petunjuk dari Al-Qur'an. Karena itu para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau susah baca Al-Qur'an ketemu jalan keluarnya. Mereka mendapatkan masalah apapun semuanya ada di Al-Qur'an. Wong Al-Qur'an itu menggambarkan dari zaman dulu sebelum diciptakannya manusia sampai nanti di hari kiamat. Kejadian yang ada di hari kiamat diceritakan dalam Al-Qur'an. Satu persatu perjalanannya disebutkan. Cuman yang bisa memahami perjalanan ini hanya orang-orang yang benar-benar menyelam dalam makna Al-Qur'an. Yang benar-benar menyelam. Para ahli tafsir, mereka itu sudah tahu perjalanan 50 tahun ke depan ini apa yang akan terjadi itu sudah diperkirakan oleh mereka. Dari mana? Al-Qur'an. Karena itu jangan kaget kalau ada wali itu tahu isi hatinya orang, jangan kaget. Itu semuanya dari Al-Qur'an. Itu semua diajarkan di Al-Qur'an. Karena itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minha, di antaranya juga keistimewaan orang yang bertakwa adalah ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah memberi kalian ilmu, mengajarkan kepada kalian ilmu. Belajar adalah kewajiban. Belajar adalah kewajiban bagi setiap orang daripada ilmu yang harus ia ketahui. Dari perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kita sering mendengarkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang bagaimana? Yang wajib ia ketahui dari perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Seperti tauhid. Kita harus mempelajari. Sekiranya keimanan kita enggak terganggu dengan hal-hal yang lain. Ya, kita pelajari sehingga seperti di saat-saat malam ini ya enggak ada ucapan dari umat Islam mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Di ilmu tauhid dilarang hal tersebut. Apalagi kalau kita mau mengkaji dalam ilmu fikih juga dilarang. Kita enggak membahas terlalu panjang di sini. Alhasil enggak wajar kalau umat Islam mengucapkan hal tersebut, enggak wajar. Sudah kita punya Nabi Muhammad. Oh, itu kan Nabi Isa juga Nabi kita. Iya, kita dengan merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad itu otomatis juga bersyukur atas dilahirkannya Nabi Isa. Ya, nggak perlu kita mengucapkan kepada mereka. Nabi Isa itu bukan nabinya mereka kok, nabi kita. Jadi kita punya cara sendiri untuk mengucapkan hari kelahirannya Nabi Isa. Anjuran ada, anjuran. Sebagaimana Al-Qur'an, Nabi Isa mengatakan wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatan bagiku di hari aku dilahirkan. Kita boleh merayakan hari kelahirannya Nabi Isa, tapi dengan cara kita sendiri. Loh, tanggalnya tanggal berapa? Wallahu alam, kan sing ngeru. Itu 25 Desember jari sopo. Kalau kita ngelihat sejarahnya, Siti Maryam itu Sayyidah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa bingung untuk nyari makannya, untuk menyusoni apa?
goyangkan pohon kurma ya, goyangkan pohon kurma jatuh kurmanya, rutopnya jatuh. Sekarang kalau kita belajar secara biologi ya, biologi wingi fisika ya, saiki biologi ahli pelajaran sekolah itu gampang ya. Kalau kita belajar biologi, kurma itu tumbuhnya di musim panas ya, kurma tumbuhnya di musim mana? Panas ya. Kurma itu tumbuhnya berbuahnya di musim panas, bukan musim dingin. Sedangkan Desember itu musim apa? Kemarau. Makanya delok film ya. Desember itu kalau di Indonesia penghujan ya, hujan. Mulai Agustus itu angin, mulai hujan sampai Desember hujan. Nanti Januari mulai kemarau kan gitu ya. Itu di Indonesia. Kalau di luar itu dari musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin, musim semi itu ada jarak-jaraknya. Yang biasanya paling panjang itu musim panas. Lah, Desember itu biasanya musim dingin. Desember musim dingin. Itu kalau di luar, di Hadramut ya, di Saudi, Mesir itu seperti itu. Saya nggak tahu nang luar negeri ya sano, nggak ngerti ngono-ngono. Arone ya wis udan, kemarau, gak ada musim dingin, gak ada musim gugur ya. Nah, musim dingin itu pas Desember itu musim dingin. Berarti kan nggak cocok. Kalau di Al-Qur'an disebutkan Sayyidah Maryam ketika melahirkan makan kurma dari menggoyangkan pohon. Digoyangkan pohon jatuh kurma. Makan. Lah kan gak cocok musim dingin keluar kurma itu gak cocok. Karena itu kalau diwara 25 Desember koyo enggak. Walaupun ada kemungkinan seperti itu. Sepertinya tidak karena di musim panas. Alhasil kita merayakan kelahiran Nabi Isa dengan cara Islami. Ya mbocok maulid. Loh itu kan maulidnya Nabi Muhammad, gak apa-apa. Kita maulidnya Nabi Muhammad itu juga termasuk memuliakan Nabi Isa. Ya, mosok kate tahlilan. Nabi Isa durung mati kan, masih hidup Nabi Isa. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil tauhid perlu kita pelajari dalam batas wajibnya. Oh kita wajib sholat, ilmunya sholat kita pelajari. Oh kita wajib puasa, ilmunya puasa. Zakat kita pelajari, haji kita pelajari. Semua yang diwajibkan oleh Allah kita pelajari ilmunya. Ini ilmu yang wajib dicari. Lah orang mencari ilmu kan wajib. Tapi ada orang selain dia kewajiban mencari ilmu, dia diberi oleh Allah ilmu. Yang biasa disebut ilmu apa? Laduni ya. Laduni. Kalau kita ngomongnya ilmu laduni ya. Ada ulama yang mengatakan ilmu wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang bertakwa karena dia sudah mendapatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya sehingga dia dikategorikan oleh Allah orang yang bertakwa, bukan orang manusia ya. Allah yang mengkategorikan dia bertakwa, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Makanya kalau dipikir kadang-kadang enggak masuk akal. Seperti apa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu yang dibahas luar biasa. Kecanggihannya itu bukan untuk zaman dulu. Sampai zaman sekarang itu terbukti keilmuannya Imam Ghazali sangat luar biasa. Dari wong biyen bingung-bingungnya apa karo Imam Ghazali. Yang dibahas oleh Imam Ghazali itu enggak ada di zaman dulu. Artinya kayak masalah penemuan-penemuannya itu enggak ada di zaman dahulu. Baru ditemukan tahun-tahun zaman kita ini. Saking dalamnya luasnya ilmunya Imam Ghazali. Dari mana? Ya itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa kepada Allah diberi oleh Allah ilmu yang sangat luas. Yang enggak mungkin masuk di logika manusia. Wis kita bayangkan gampangannya gini loh. Imam Ghazali itu usianya meninggal 55 tahun. Kalau dihitung dari karyanya, dihitung dari lahir sampai meninggal, itu kurang lebih per hari 30 lembar. Dari lahir, turun dari baik itu kan nggak mungkin lahir langsung ngarang kitab kan nggak mungkin ya. Ngenteni balik, baru dia mengetahui banyak ilmu, baru ngarang nggak mungkin. Ket belajar langsung ngarang kitab ya nggak mungkin. Apalagi Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali itu bukan orang Arab.
tapi bisa memahami demikian, sangat luas. Dari mana Imam Ghazali itu? Dari kalau sekarang itu, kalau dulu Uni Soviet, kalau sekarang baru Rusia maupun baru, karena Uni Soviet kan terpecah ya, ada Kazakhstan, ada Chechnya, ada Rusia dan lain sebagainya. Pasnya di mana? Wallahu alam. Alhasil Imam Ghazali itu dari, kalau dulu Uni Soviet, kalau dulu namanya Uni Soviet. Alhasil sangat luas ilmunya Imam Ghazali, semuanya itu berkat Al-Quran. Karena bertakwa kepada Allah terbuka semuanya dari Al-Quran. Sehingga para ulama ada mengatakan kalau misalkan semua ilmu ini hilang, semua ilmu hilang, bahkan Al-Quran hilang, ya, akan keluarkan semuanya ilmu ini dari Ihya Ulumuddin. Dorong kitab yang lainnya loh. Ini masih Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali. Nah itu kalau bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, bukan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dipelajari ya. Ilmu fikih itu dipelajari, ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh belajar ilmu fikih wajib. Ilmu tasawuf bagi orang yang punya penyakit hati wajib dipelajari. Wajib harus dipelajari ilmu tauhid. Setelah itu semua dipakai, diringkas, dipraktekkan dengan ikhlas, adab-adabnya dijalankan, dia diterima oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia bertakwa, dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang enggak bisa dipelajari dengan guru, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, diantaranya juga keistimewaan orang yang bertakwa, al-furqan wal kafara lisayyi'at wal maghfirah lidzunub. Allah berikan Al-Furqan, pelebur daripada keburukan dan ampunan dari setiap dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Bila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan. Furqan, dan Allah leburkan dari kalian, wa yukaffir ankum, Allah leburkan dari kalian sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kepingin diampuni dosa, istighfar, perlu istighfar, tapi jadilah orang bertakwa, otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagian ahli tafsir menjelaskan artinya ya ja'alakum furqanan, Allah jadikan untuk kalian furqanan. Apa itu furqanan? Hidayatan fi qulubikum, petunjuk di dalam hati. Yang mana fungsi petunjuk tersebut? Tufarriquna biha bainal haqqi wal batin. Kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Seperti Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu sampai dijuluki Al-Faruq. Ya, dijuluki apa? Al-Faruq. Kenapa? Karena bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dari mana beliau dapatkan? Dari ketakwaan yang beliau lakukan di dalam kehidupan dunia. Ini fungsi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak luput dari dosa, enggak luput dari kesalahan. Cara meleburnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya juga al-wilayah. Wilayah ini bisa diartikan wali ya, kekasih Allah. Bisa juga diartikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu waliyul muttaqin." Dan Allah adalah zat yang menjaga orang-orang yang bertakwa. Maksudnya menjaga gimana? Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Yang mengganggu waliku, aku umumkan untuknya peperangan. Nah, dijaga oleh Allah, jangan macam-macam dengan wali-walinya Allah. Siapa walinya Allah? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum
yahzanun. Ketahuilah bahwa walinya Allah tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak akan ada kesedihan bagi mereka. Wa minha al-ma'iyyah, di antaranya juga keistimewaan orang yang bertakwa kebersamaan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau dikatakan wa'lamu annal muttaqina ma'allah, itu sudah mulia, sudah hebat, sudah luar biasa. Ketahuilah bahwa orang yang bertakwa itu bersama Allah, itu sudah hebat, luar biasa. Ini enggak Allah mengatakan annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kepingin dekat kepada Allah, dekatlah dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun mengatakan apa? Inna ma'iyya rabbi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah dulu yang disebut. Kalau Nabi Musa kan enggak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Tapi kalau Nabi Muhammad, innallaha ma'ana. Allah bersama Nabi Muhammad. Kalau kepingin dekat dengan Allah, cintai Nabi Muhammad. Dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah bersama Nabi Muhammad. Sudah kemuliaan kalau Allah mengatakan wa'lamu annal muttaqina ma'allah, tapi Allah lebih memuliakan lagi dengan mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau kita kepingin Allah bersama kita, jadilah bertakwa. Kalau enggak bisa, ya wis, kumpullah bersama orang-orang yang bertakwa, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud para ulama ahli tafsir mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang dimaksud bin nasri wal i'anati wal hirasah, pertolongan, bantuan dan penjagaan. Jadi kalau kita kepingin aman, kepingin ada perlawanan dari musuh itu mudah, ya berlindunglah dengan orang-orang yang bertakwa, bareng dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Mereka dijaga oleh Allah, mereka ditolong oleh Allah, dan mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disalahkan orang yang berziarah kepada aulia. Jangan disalahkan orang yang berziarah kepada para wali. Wali Songoh ka, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Al-Habib Alwi, Al-Habib bin Segaf As-Segaf, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Anis, dan yang lainnya para aulia yang ada di bumi Nusantara atau yang di Hadramut atau di tempat-tempat yang lain. Ziarah kepada mereka keberuntungan. Kenapa? Mereka orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah bersama mereka dan Allah membantu mereka. Nah, ketika kita bertawasul kepada para aulia, Allah akan permudah karena Allah membantu mereka, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing ziarah nang wong tuane sik. Lek gak tau ziarah karo wong tuane, ziarah nang wali percuma tak bergun, ya. Percuma enggak berguna. Wa minha an-najah, di antaranya juga adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Ayat sebelumnya disebutkan wa kullan Jadi setiap orang itu akan melewati sirat. Ya, setiap orang akan bahkan masuk neraka, tapi hanya orang-orang tertentu yang enggak masuk neraka. Kemudian Allah selamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah yang enggak masuk neraka? Alladzina taqau. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa kepada Allah diselamatkan oleh Allah dari jurang neraka. Dari jurang neraka. Tsumma najil ladzina taqau wa nadzaru zalimina fiha jithiya, dan Allah tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jithiya, mu'azzaba, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya al-wa'du bil jannah, janji Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, "Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka jannatin na'im, surga yang amat nikmat. Dalam ayat yang lain, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Dan dihias, dipersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa enggak jauh. Jaraknya enggak jauh, waktunya enggak jauh, dekat. Dia dekat dengan surga orang-orang yang bertakwa. Ila ghairi dzalika minal khairatil jamilah. Sampai dari hal-hal yang lain, dari kebaikan yang indah, wal fadhail jaliyah, keutamaan yang besar, wal mawahibil jazilah, pemberian-pemberian Allah yang sangat banyak. Jadi enggak hanya ini yang diberikan oleh Allah untuk orang bertakwa. Karena masih ada yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi, cukup, fi syarafit taqwa, menunjukkan kemuliaan takwa. Anallaha ta'ala zakaraha fi aktsar min tis'ina mawdi'an fi kitabih min kitabih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takwa di dalam Al-Qur'an lebih daripada 90 tempat, 90 ayat. Banyak ayat yang menunjukkan anjuran takwa, keistimewaan takwa. Maka itu bukti bahwa takwa adalah hal yang mulia. Karena itu mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keistimewaan demi keistimewaan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ataupun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan, kebahagiaan demi kebahagiaan akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.